Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi wa Kusata Nasara desu. Kali ini saya akan menjelaskan untuk materi di hari ke-5 ya. Ini materinya cukup panjang, jadi semoga video ini bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Oke, langsung kita mulai saja. Show. Ini ada yang pertama itu ada teokimas. Ini bentuk perubahan te lagi. Teokimas itu artinya dahulu. Kita coba dulu ya. Contohnya ada tabe teokimas, makan dahulu. Terus di sini itu ada perubahannya toku dan juga toko. Toko itu berarti kan ini perubahan ko. Ikoke ya, perubahan ajakan gitu. Kenapa jadi toko? Nih, penjelasannya di sini. Dia kan teokimas nih. Ini tuh jadi kayak bahasa yang lebih singkat-singkat. Biasanya orang Jepang itu suka menyingkat-singkat bahasa ya. Jadi biar enak mungkin, lebih cepat aja ngomongnya. Teokimas itu jadi okimasnya itu diubah jadi bentuk kamus jisho gitu. Jadi kan okimas itu dia adalah kelompok satu ya, kata kerja kelompok satu. Makanya perubahannya jadi oku, teoku. Nah, teoku ini kan rada aneh ya, teoku jadi makanya jadi toku. Jadi kenapa toku ini berasal dari sini, artinya sama aja, artinya dahulu. Terus toko artinya itu sama, perubahan. Kalau tadi kan perubahan jisho, sekarang bentuk ikokenya, bentuk perubahan ajakannya. Jadi okimes kan jadi okou, makanya te okou. Nah, singkat lagi nih, jadinya lebih enak diomonginnya gitu. Jadi toko artinya ayo dahulu. Tabete okimas itu artinya kan makan dahulu. Tabe toku sama aja, makan dulu. Tabe toku, ayo makan dulu. Ini kan ada bentuk ajakannya, makanya dikasih ayo makan dulu. Tabe toku artinya sama aja ya, artinya dulu gitu. Lanjut, perubahan ada lagi nih, tekimas itu artinya pergi, kembali lagi, bisa mulai menjadi, bisa kegiatan dari luar, dan atau datang dengan. Kita kasih contoh untuk yang pergi kembali lagi. Maksudnya apa sih pergi kembali lagi? Kita kasih contoh dulu nih. Okashi o kattekimasu, artinya pergi membeli cemilan, terus kembali lagi. Jadi misalkan dia ada di tempat A nih, terus tiba-tiba dia tuh kayak aus atau kayak lapar, aku pergi ke kombini dulu ya buat beli makan misalnya gitu. Tapi nanti dia habis beli itu kan kembali lagi nih ke tempat A, jadi makanya pakainya tekimas, jadi pergi tapi nanti kembali lagi ke tempat A nya gitu. Jadi ke tempat dari tempat A pergi ke tempat B, kembali lagi ke tempat A, makanya pakainya tekimas. Itu yang artinya pergi kembali lagi atau pergi datang lagi sama aja ya. Terus ada lagi yang artinya mulai menjadi. Nah, ini mulai menjadi itu biasanya itu berhubungan dengan sesuatu yang biasanya itu datang gitu. Misalkan mendung nih, terus tiba-tiba hujan gitu. Oh, mulai hujan nih kayak gitu. Hujannya mulai turun kayak gitu. Contohnya nih, ame ga futte kimashita, hujannya mulai menjadi turun. Kenapa pakai tekimashita? Karena ini kan bentuknya hujannya itu kan turun. Biasanya tadinya kan mendung terus tiba-tiba hujannya jadi turun lagi gitu. Makanya ame ga futte kimashita, hujannya mulai menjadi turun. Terus ada lagi untuk yang kegiatan dari luar. Nah, kegiatan dari luar itu sebenarnya sama aja kayak okashi o kattekimasu, artinya pergi membeli terus kan kembali. Nah, konteksnya di sini dianya itu bukan kembali kayak waktu yang pertama. Tapi misalkan dia nih beli sepatu di mana? Misalkan di Jepang deh. Dia beli di Jepang nih. Terus dia kan pulang terus di suatu tempat misalkan di rumahnya atau di kelas gitu. Dia lagi ngobrol-ngobrol nih. Terus ada temennya yang nyeletuk, sepatunya bagus nih, beli di mana kamu sepatunya? Nah, baru dijawab sama dianya, dia kan belinya bukan di situ, bukan di kelas belinya, tapi kan di luar.
Nah, karena dia di situasinya ada di kelas, bukan di tempat yang dia beli, makanya pakainya tekimas. Misalkan nihong de kutsu o katekimasta, telah, karena ini kan bentuk lampau ya, telah membeli sepatu di Jepang. Jadi tempatnya itu bukan di tempat kita yang sedang berbicaranya, itu makanya bisa pakai tekimas. Terus ada lagi yang artinya datang dengan. Contohnya nih ya, sumimasen, ani-san, hong omote kite kudasai. Artinya, maaf, saudara Ani, tolong datang dengan membawa buku. Nah, jadi datang dengan, jadi dianya datang dengannya dengan, misalkan dia nyuruh orang lain untuk membawakan sesuatu ke dia. Jadi makanya dia membawa sesuatu atau dia membelikan sesuatu yang misalkan tolong belikan obat dong. Gitu ya. Terus untuk yang ini yang tadi ketinggalan nih. Yang menjadi, mulai menjadi itu bisa juga nih pakainya yang hajimemas atau tadi dashimas ya. Bisa pakai hajimemas atau dashimas. Tapi kalau yang tadi kan pakainya bentuk T ya, tekimas. Tapi kalau yang hajimemasta atau dashimasta itu pakainya bentuk mas, tapi masnya dihilangkan. Jadi amega furi hajimemasta, amega furi dashimasta, artinya sama, hujannya mulai turun. Jadi untuk yang kimasta atau hajimemasta, dashimasta itu sama aja, jadi boleh digunakan apa aja ya, bebas. Artinya sama aja. Tapi ingat perubahannya ya, kalau misalkan hajimemasta sama dashimasta itu perubahannya adalah bentuk mas dan masnya dihilangkan. Kalau yang kimas, tekimas itu berarti kan perubahan teke ya. Terus kalau yang tadi kan yang datang dengan itu hong o mote kite kudasai atau okane o mote kite kudasai, repoto o mote kite kudasai. Biasanya dia menyuruh orang lain untuk membawa sesuatu ke dia gitu. Terus untuk ini nih ada lagi yang nikimas, artinya untuk ya. Watashi wa benkyou nikimas, saya datang untuk belajar. Kalau tadi kan tekimas, kalau ini nikimas. Nikimas artinya untuk ya, saya datang untuk belajar. Atau bisa nih pakainya ikimas, restoran tabe ni ikimas, saya datang untuk makan di restoran, kayak gitu. Jadi pakainya nih ya, bentuk masnya itu atau shimasnya itu dihilangkan. Jadi misalkan tabe mas jadi tabe ni, benkyou shimas, benkyou ni. Karena kan benkyou shimas itu kan kelompok 3 nih, makanya shimasnya yang hilangkan. Tabe mas, masnya yang dihilangkan. Lanjut. Cara bedain untuk yang shimas golongan 1 sama shimas golongan 2. Kan ada tuh yang kelompok 1 tuh yang akhirannya juga shimas. Bedanya apa sih? Misalkan kayak hanashimas itu kan kelompok 1 tuh. Bisa nggak kalau misalkan digantinya jadi hana ni ikimas? Nggak bisa ya, nggak jadi. Karena nanti artinya jadi beda. Kita lihat aja nih contoh keterangannya ya. Yang shimas golongan 1 nih, misalkan hanashimas ya kan. Hanashimas ini kalau misalkan kita pecah nih, hana sama shimas kan. Hanashimas, misalkan shimasnya dihilangin itu kan, berarti kan kepecah nih jadi 2. Hanashimas. Kalau misalkan hanashimas yang biasa ini yang enggak dipecah, itu kan artinya berbicara. Tapi kalau dipecah, hana artinya bunga, shimas artinya mengerjakan atau melakukan. Berarti kan nggak nyambung yang tadi arti awalnya. Kalau misalkan hana shimasnya disambung itu artinya berbicara. Kalau misalkan hana shimas ini berarti kan artinya bunga sama berbicara, itu tidak nyambung. Berarti itu kalau misalkan kayak gitu masuknya kelompok 1 karena nggak bisa dipisah, nggak bisa dipecah. Karena kalau dipecah dia perubahannya artinya jadi beda. Itu berarti kelompok 1. Nah, ciri khas yang golongan ketiga, yang shimas ketiga ini kalau misalkan dipecah dia artinya tetap sama. Misalkan shigoto shimas artinya kan bekerja. Nah, kalau misalkan dipecah nih jadi shigoto dan juga shimas. Shigoto artinya apa? Bekerja juga.
Jadi digabung maupun tidak digabung dia akan artinya sama. Itu adalah ciri golongan ketiga. Nah, shimas ini berperan sebagai aktivitas dari kata benda. Ini kan shigoto ini kata benda. Kata benda yang dikata kerjakan, makanya pakai shimas. Artinya bisa saja melakukan pekerjaan atau melakukan bekerja gitu. Cuman kan dijadiin satu jadi bekerja. Kayak sampo shimas, berjalan-jalan. Bukan melakukan berjalan-jalan. Itu bisa aja, cuman lebih enaknya, lebih tepatnya itu kan berarti berjalan-jalan. Atau benkyo shimas, benkyo itu kan artinya belajar. Benkyo shimas juga artinya belajar. Berarti itu kan kelompok kata kerja 3. Ingat-ingat ya, ingat baik-baik. Masuk lagi nih ke yoni narimas. Yoni narimas ini pakainya bentuknya bentuk jisho. Ada juga yang bentuk kanoke. Kita yang lihat dari jisho dulu ya. Hiragana o kakuyo ni narimasu, mulai menjadi nulis hiragana. Ini yoni narimasu itu artinya mulai menjadi ya. Kalau ketemunya sama bentuk jisho artinya mulai menjadi. Jadi dia misalkan tadinya nulis katakana nih, terus selesai nih nulis katakananya, terus dia jadi nulis hiragana, makanya hiragana o kakuyo ni narimasu, mulai menjadi nulis hiragana. Nah, kalau yang misalkan pakainya bentuk kanoke, itu artinya bukan mulai menjadi lagi, tapi tambahan nih, mulai menjadi bisa. Karena kanoke itu kan bentuk kebisaan. Ada contohnya nih, chitensha o noreru yo ni narimashita, mulai menjadi bisa naik sepeda. Noreru dari kata norimas, jadi di kanoke kan jadi noreru. Jadi kalau misalkan yang yoni narimas ketemu sama bentuk kamus jisho itu pakai jadinya mulai menjadi. Tapi kalau misalkan ketemunya sama bentuk kanoke ada tambahannya menjadi bisa. Lanjut. Ada te ikimas. Te ikimas juga banyak artinya nih. Bisa pergi dengan, bisa akan terus atau tetap, bisa akan memulai atau berjalan. Berjalannya bukan ucuk berjalan ya, tapi berjalannya sebuah proses gitu. Sedang berproses, berjalan sebuah proses. Contoh deh langsung. Gakko made aruite ikimasu. Yang pergi dengan berjalan kaki sampai sekolah. Gakko made aruite ikimasu. Pergi dengan berjalan kaki sampai sekolah. Terus kalau yang misalkan artinya akan terus atau tetap, itu ada Kekong shite mo karaoke shite ikimasu. Walaupun menikah kan mo ini kan bisa didahulukan diterjemahkannya ya. Yang ini yang apa? Yang syarat-syarat penerjemahan itu. Mau gaknya yang bukan pengecualian itu kan didahulukan ya. Kekong shite mo, walaupun sudah menikah, intinya gitu, walaupun sudah menikah. Karaoke shite ikimasu, akan terus karaoke. Karena ini kan artinya akan terus nih. Jadi shite ikimasu itu artinya akan terus karaoke. Jadi walaupun dia nikah dia tetap nih ngelanjutin jadi karaoke-nya. Jadi tetap dia aktivitasnya tuh dilakuin walaupun dia kenapa kayak gitu. Contoh lagi nih, jozu ni natte mo, walaupun menjadi pintar atau walaupun sudah menjadi pintar. Renshu shite ikimasu, akan terus latihan. Dia walaupun udah tahu nih kalau dia udah pintar nih, udah pandai berenang kayak atau apa, tapi dia tetap nih latihan. Makanya bisa pakai te ikimasu. Nah, yang tadi nih yang akan terus nih, yang karaoke shite ikimasu, walaupun dia nikah akan terus karaoke, walaupun dia pandai akan terus latihan. Bisa pakai suzukemas. Jadi nggak cuma te ikimasu, bisa jadi suzukemas juga. Sama kayak yang tadi, bukan hanya tekimas, tapi bisa juga tuh yang hajimemas atau dashimas gitu kan. Ini juga bisa nih, yang artinya akan terus atau akan tetap itu bisa pakai suzukemas. Tapi
perubahannya sama kayak yang tadi tuh, yang tekimas. Kalau tekimas kan bentuk T, terus yang hajimemas bentuknya mas yang dihilangkan. Nah ini suzukemas juga sama, itu bentuk mas yang masnya dihilangkan. Jadi keko si temo karaoke si suzukemas, si suzukemas. Harusnya kan si mas nih, jadi masnya hilang jadi si suzukemas. Artinya sama aja. Walaupun menikah akan terus karaoke, sama aja artinya ya. Jadi boleh pakai suzukemas, boleh juga pakai teikimas. Tapi perhatikan bentuk perubahannya ya, hati-hati. Terus kalau misalkan yang proses nih, bisa bukan ada kan kotoba yang umaku ikimas, berjalan dengan baik. Ini berjalan dari ikimasnya bukan pergi ya, tapi ikimasnya adalah sebuah proses berjalan. Berjalannya sebuah proses, berjalan dengan baik atau mantap, itu bagian dari proses. Lanjut nih, yang moraimas. Moraimas itu pelakunya itu bisa pakai ni ataupun kara, artinya menerima. Langsung contoh ya. Mirasang ni hanao moraimas. Menerima, ini kan menerima nih, bunga dari saudara Miller. Karena ni atau karanya itu diartikannya dari. Karena fungsi ini itu kan ada banyak tuh artinya, bisa dari, bisa oleh, bisa untuk, bisa ke, bisa keterangan waktu kayak gitu pada. Nah kalau di sini tuh artinya dari. Pelaku itu pelaku berarti yang ngasihnya gitu kan. Mirasang nih yang ngasih hana, yang ngasih bunganya, moraimas. Jadi dia misalkan saya menerima bunga dari saudara Miller. Saya perlu tulis nggak? Kalau misalkan nggak ada tulisan berarti itu saya merujuknya ya. Ada lagi nih yang itadakimas. Itadakimas itu bentuk sopan, lebih sopannya dari moraimas. Kalau moraimas itu biasanya digunakan untuk bawahan kita ke bawah gitu, atau setara yang teman kayak gitu ya. Teman atau misalkan keluarga itu pakainya moraimas. Tapi kalau misalkan itadakimas, biasanya itu kita menerima sesuatu dari atasan kita, dari orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita biasanya. Kayak contoh nih, bucho ni omiyage o itadakimas. Menerima oleh-oleh dari kepala bagian. Jadi moraimas sama itadakimas itu sama aja artinya, hanya saja fungsi penggunaannya itu berbeda ya, sesuai targetnya atau sasaran siapa yang ngasih ke kita. Terus misalkan targetnya target tadi kan pelakunya nih, targetnya sayanya itu pakai partikelnya wa atau ga. Jadi misalkan watashi wa mirasang ni hana o moraima. Saya mendapatkan atau menerima bunga dari saudara Miller. Ingat ya, yang targetnya itu pakainya wa atau ga, atau si penerimanya gitu. Terus ada lagi nih, kalau tadi kan moraimasnya aja nih, pakainya o ya, partikel o. Nah sekarang yang te moraimas, artinya bukan menerima lagi, tapi dinani-nanikan. Misalkan dibelikan, dibuatkan, diperiksakan, diantarkan, kayak gitu. Contoh, ani wa rian sang ni hana o ate moraimas. Nih untuk yang targetnya ya, pakai wa atau ga. Saudara Ani, ini dulu kan, karena wa atau ga berarti didahulukan. Saudara Ani dibelikan, jadi bukan memberi lagi nih artinya, karena ada kate moraimas, berarti yang diartikan ini membeli, tapi diubah jadi jadi dibelikan bunga oleh saudara Rian. Kalau tadi kan yang misalkan moraimasnya aja moraimas itu kan artinya dari, tapi kalau yang te moraimas itu ni-nya artinya oleh. Contoh satu lagi deh, ini untuk bentuk sopannya ya, yang tadi itadakimasu. Tencho ni hong o ashite itadakimasu. Artinya sayanya hilang nih,
sayanya kan bisa dihilangin ya. Artinya saya dipinjamkan, kasih T ya, dipinjamkan buku oleh Tenco atau kepala toko gitu ya. Lanjut, ada lagi nih. Kalau tadi kan apa nih, tadi kan Muraimas ya, menerima. Sekarang memberi ada 3 nih. Kalau tadi kan yang Muraimas ada 2 nih, Muraimas sama Itarakimas. Kalau yang memberi itu ada 3, ada Yarimas, ada Agemas, dan Sasi Agemas. Yarimas itu biasanya untuk bawahan kita ya, bawahan yang lebih bawah dari kita umurnya kayak gitu misalkan. Atau hewan, bisa juga kepada hewan, bisa juga kepada tumbuhan. Yang agemas itu biasanya setara atau di bawah kita juga bisa, itu bentuk menghargai ya. Atau yang setara misalkan tomodachi atau misalkan keluarga gitu, keluarga kakak atau kakak laki-laki, kakak perempuan, saudara, itu bisa pakai yang agemas. Terus sasi agemas itu biasa untuk ke atasan, dia bentuk yang lebih sopan gitu ya, kayak menghormati atasan. Artinya apa? Artinya memberi. Nah, partikel ni-nya itu artinya kepada. Kalau tadi kan dari, oleh. Nah, sekarang kepada. Karena apa? Karena kita yang memberikan atau orang lain memberikan sesuatu ke orang lain, makanya pakainya kepada. Pelakunya pakainya wa atau ga. Kalau tadi kan targetnya yang pakai wa atau ga, sekarang pelakunya yang pakai wa atau ga. Targetnya pakai ni, makanya pakainya kepada, karena kan si yang penerimanya. Terus Yarimas atau Agemas atau Sasi Agemas. Contoh penjelasannya nih, dari saya kepada orang lain. Kepada orang lainnya siapa? Kepada orang lainnya bisa ke orang tua kandung, ke kandung gitu. Kandung itu artinya keluarga, atau ke orang lain. Terus kandung ke kandung, jadi keluarga ke keluarga, kayak ayah ke ibu, ibu ke ayah, kakak laki ke kakak perempuan ke saya, misalkan kayak gitu. Kakak perempuan ke saya, kakak perempuan ke kakak laki-laki, saya ke kakak perempuan. Atau orang lain kepada orang lain juga bisa, jadi orang lain kepada orang lain. Contoh nih, watashi wa imoto ni okane o agemasu. Saya, watashi wa kan, saya memberi uang kepada ni, artinya kepada ni, kepada imoto, adik perempuan saya. Contoh lagi, ini untuk binatang nih ya. Ani-san wa neko ni esa o yarimasu. Saudara Ani memberi makanan hewan kepada kucing. Jadi bisa untuk kucing, misalkan menyiram tumbuhan juga bisa. Yang ininya nih, yang untuk bentuk sopannya, Bucho ni repoto o sasi agemasu. Saya, ini sayanya dihilangkan nih, watashi wa-nya nggak apa-apa, dihilangkan nggak apa-apa. Yang penting kamu udah tahu konteksnya aja ya. Kalau ini artinya apa, ini artinya apa. Bucho ni repoto o sasi agemasu. Saya memberi laporan kepada kepala bagian. Jadi misalkan dia ngasih laporan kepada kepala bagian, jadi pakainya sasi agemasu. Lanjut. Kalau tadi kan O ya, partikel O yarimas. Sekarang T yarimas, T agemas, T sasi agemas. Artinya apa? Kalau tadi kan memberi, sekarang artinya mekan. Sama aja, intinya kita memberi sesuatu karena biasanya berupa bantuan ya. Jadi biasanya kata kerja aktivitas. Kalau tadi kan kata benda nih, kalau yang O itu kan berarti kata benda. Tapi kalau misalkan T, ada T-nya itu berarti kan kata kerja. Jadi sebuah jasa lah. Contoh nih, ane ni keki o sukute agemasu. Membuatkan sukute kan, membuatkan kue kepada ane atau kakak perempuan. Jadi saya membuatkan kue kepada kakak perempuan. Artinya masih kepada ya.
Lanjut ke okure atau okudasai, artinya beri saya. Kudasai kan tolong, tapi kalau misalkan pakai partikelnya o yang apa, kata benda, biasanya kata benda itu pakainya beri saya ya, jadi jangan tolong. Nah, beri saya aja. Ini lumayan kasar ya, jadi jangan dipakai buat orang yang lebih tua atau atasan kita apalagi. Contoh, okane o kure atau okane o kudasai, beri saya uang gitu ya. Jadi bukan tolong beri saya uang, tapi beri saya uang. Okane o kudasai, okane o kure gitu. Lanjut. Nah, kalau yang okure itu kan beri saya. Kalau yang tekure atau tekudasai baru yang artinya tolong. Contoh, tabete kure, tolong makan. Empitsu o kate kudasai, tolong beli pensil. Nah, ini yang kudasai, tekudasai, itu ada bentuk sopannya nih, biasanya untuk yang ke atasan ya. Pakainya ada tambahan o atau go, terus kudasai. Bentuknya adalah bentuk mas yang dihilangkan masnya. Jadi misalkan mimas jadi mi kudasai kayak gitu ya. Jadi masnya dihilangkan, ditambahin o atau go. Penggunaannya gimana? Kalau yang o biasanya itu kelompok kata kerja 1 dan kata kerja 2. Kalau yang go biasanya digunakan untuk kelompok kata kerja 3. Biasanya ya, jadi nggak semua sebenarnya, tapi biasanya rata-rata itu kelompok kata kerja itu pakainya go. Contoh, oh hairi kudasai, tolong masuk. Oh machi kudasai, tolong tunggu. Machi kan, machi kudasai. Nah, dikasih oh nih untuk bentuk lebih hormatnya. Jadi oh machi kudasai biasanya untuk ke tamu. Jadi oh machi kudasai, tolong tunggu. Shosho omachi kudasai. Ya. Ada lagi T yang di ujung ya, biasanya T terus titik nih, jadi nggak ada kudasai lagi nih. Kalau tadi kan tekure, tekudasai, nah ini T nya aja nih, bentuk perintah ya, artinya lah, sama aja pada tolong, tapi lah ya artinya. Tabete, makanlah. Kaite, tulislah. Kate, belilah, gitu. Artinya lah. Jadi T ya, nggak ada embel-embel kudasainya, jadi kayak cukup kasar juga ya. Tabete, kaite, gitu. Makanlah, tulislah. Ada lagi, kalau tadi kan T nya 1 nih, nah ini ada nih TT, T nya 2, sama artinya lah. Kenapa ada 2? Biasanya perintahnya itu lebih kuat daripada yang T1. Jadi misalkan tapi tete makanlah, makannya perintahnya kayak bener-bener gitu, ayo makan gitu, makan cepet makan gitu. Nonde te, yonde te, minumlah, bacalah. Jadi teteknya double ya. Bentuk T ditambahin T lagi, jadi misalkan tabemas, tabete ditambahin T jadi tabetete. Nomimas jadi nonde ditambahin T jadi nondete. Yomimas jadi yonde ditambahin T jadi yondete gitu ya. Tete double. Lanjut, ini ada bentuk mereke, artinya juga sama. Lah, ini bentuk perintah. Ini kasar nih, lebih kasar daripada T itu ya. Ini kasar banget nih. Jadi sebaiknya jangan dipakai ya. Kalau misalkan buat yang orang yang nggak kita kenal apa misalkan nggak akrab gitu, apalagi atasan, no, jangan ya. Contoh nih bentuk mereke, bentuk perintah ya. Itu misalkan yang grup 1 itu kan ada ikimas. Ikimas itu berubah jadi ike. Jadi masnya hilang, vokal i nya berubah jadi e. Kalau misalkan kelompok 2 itu masnya hilang diganti jadi ro. Jadi tabemas jadi tabero. Gampang ya biasanya kalau kelompok 2 itu perubahannya masnya biasanya hilang terus ditambahin apa gitu. Yang susah itu kelompok 1 biasanya karena perubahannya itu ada perubahan vokalnya. Terus yang kelompok 3 nih ada kimas jadi koi. Bukan kiro tapi koi. Terus ada lagi yang spesial nih. Ini kan kelompok 2 kan tabemas kan tabero. Kuremas juga kan dia kelompok 2 ya, harusnya kan kurero. Bukan.
tekure aja, jadi sama kayak yang berbentuk ini. Tekure mana tekure? Nih, tekure itu asalnya jadi kuremas ya, memberi. Tekure, kurenya aja. Itu kan bentuk perintah, makanya pakainya kure. Contoh, ike, pergilah. Kalau ikimas kan akan pergi. Kalau ike, pergilah. Tabero, makanlah. Koi, datanglah. Nome, minumlah. Harusnya nomimas, jadi nome. Ikimas, koi, tabemas, tabero. Ikimas, jadi ike, kayak gitu ya. Ini kasar nih, hati-hati ya. Kasar, awas. Terus ada lagi nih, nasai, bentuk masnya dihilangkan. Artinya apa? Lah juga sama bentuk perintah, tapi dia setara dengan T. Yang ini, yang T ujung nih. Ini setara dia. Jadi kasar, cukup kasar, tapi nggak kasar banget. Jadi ya masih oke lah. Tapi bukan untuk atasan, ingat ya. Ini bukan untuk atasan. Nggak boleh. Misalkan ini buat anaknya, misalkan nyuruh anaknya makan, atau misalkan nyuruh adiknya makan, gitu. Nah, itu bisa dipakai nih nasai ini. Contoh, Nihongo o benkyou shinasai. Ini kan karena masnya dihilangkan, harusnya kan benkyou shimasu. Karena masnya dihilangkan, jadi si aja terus tambahin nasai. Jadi Nihongo o benkyou shinasai, artinya belajarlah bahasa Jepang. Karena ini kan lah artinya ya. Gohan o tabenasai, makanlah nasi. Lanjut. Ada yang kuremas atau kudasaimasu. Nah, nih ini pokoknya kuremas, agemas, moraimas, itu ada bentuk-bentuk halusnya. Ingat ya. Kuremas itu biasanya untuk yang setara atau di bawah kita. Tapi kalau kudasaimasu itu biasanya untuk atasan kita. Artinya apa? Artinya memberi kepada saya. Jadi kuremas sama kudasaimasu itu orang lain memberikan kepada saya, entah teman, entah pacar, entah keluarga, entah itu atasan, itu pakainya kuremas atau kudasaimasu. Jadi sesuatu yang diberikan kepada saya, jadi targetnya saya. Nah, tapi ada catatan lagi, bukan hanya saya, tapi kandung juga bisa. Kandungnya jadi misalkan kandung kepada saya itu pakainya jelas, karena kan saya ya targetnya, jadi kuremas atau kudasaimasu. Tapi kalau misalkan orang lain ke keluarga kita, itu juga bisa pakai kuremas. Yang penting orang luar itu memberikan kepada keluarga kita. Jadi soto ke uci. Jadi dari luar memberikan ke dalam. Ke dalam siapa? Ini area dalam itu berarti area keluarga ya. Berarti kayak misalkan ke ayah, ke ibu, ke adik, ke kakak. Misalkan kayak tomodachi ngasih bunga kepada kakak saya, atau misalkan buco kepala bagian memberikan uang kepada adik saya gitu kan, itu pakainya kuremas. Pelakunya atau subjeknya itu pakainya ga, targetnya pakai ni, terus kuremas atau kudasaimasu. Artinya yang ni itu artinya kepada, nah yang enggaknya artinya oleh. Contoh nih, tomodachi ga watashi ni keki o kuremasu. Teman, tomodachi ya, ga kan jadi didahulukan. Tomodachi, teman, memberi, karena ini kan memberi artinya kan memberi kepada saya. Jadi memberi kepada saya kue ya. Jadi memberi kepada saya nih artinya. Biasanya nih yang watashinya itu biasanya jarang dicantumin ya. Karena apa? Tanpa ada watashi juga orang udah tahu kalau kuremas atau kudasaimasu itu targetnya adalah saya. Kecuali yang untuk keluarga. Kalau keluarga biasanya dicantumin tetap untuk menunjukkan bahwa ini keluarga saya gitu. Kuremasnya biar tahu, oh ini keluarga saya, berarti pakainya kuremas gitu. Contoh, tomodachi ga ototo ni okashi o kuremasu. Teman memberi kepada adik saya cemilan gitu kan. Ini nih sama aja sebenarnya watashi, tapi kan watashino nih, watashino ototo, artinya kan adik laki-laki saya. Cuman kan ototo itu kan udah mewakili
bahwa itu ada adik laki-laki saya ya. Kalau misalkan adik orang lain kan berarti ototosang. Kalau ototo berarti adik saya, makanya nggak usah ada watashi no ototo juga nggak masalah, langsung ototo aja. Lanjut. Kalau tadi kan kata benda, bentuk kata benda terus o terus kuremas atau kuremas. Sekarang yang bentuk t-nya, ini bentuk kata kerjanya. Artinya kalau tadi kan memberi kepada saya atau memberi kepada keluarga saya, nah sekarang makan. Contoh, nirasa enggak? Pakai ga ya. Yang pelakunya pakai ga. Nirasa enggak? Okute kuremas. Saudara Miller mengantarkan saya. Sayanya dihilangkan nih, nggak apa-apa, nggak ada sayanya. Yang penting kan udah tahu nih kalau ini saya. Nirasa enggak? Okute kuremas. Saudara Miller mengantarkan saya. Kacho ga hong okate kudasaimasu. Kudasaimasu ya buat atasan. Kacho kan atasan itu kepala seksi. Kepala seksi membelikan buku kepada saya atau membelikan kepada saya buku. Lanjut. Te kuremaska, te kuremasenka. Artinya dapatkah nani ya kan? Kalau ini kan bentuk pertanyaan nih, makanya ada kaknya. Nah, te kuremaska atau te kuremasenka. Te kuremaska sama te kuremasenka itu sama aja artinya. Jadi boleh pakai positif, boleh pakai negatif. Kuremasenka kan negatif, kalau kuremaska itu kan positif. Artinya sama aja, dapatkah ini nih ya. Contoh, kusuri o kate kuremaska atau kate kuremasenka. Dapatkah membeli obat? Dapatkah membelikan obat untuk saya gitu kan? Atau kepada saya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai kuremaska boleh, kuremasenka juga boleh, sama-sama sopan. Terus ada lagi yang te kudasaimaska atau te kudasaimasenka. Artinya sama aja. Kalau kuremaska atau kuremasenka itu kan buat yang setara. Sekali lagi ya diinget-inget tuh yang materi tadi. Tapi kalau misalkan te kudasaimasu itu berarti kan untuk orang yang lebih tua atau untuk atasan kita. Artinya sama aja, dapatkah nani. Contoh, foto o mite kudasaimasu ka atau mite kudasaimasen ka. Artinya dapatkah memeriksa laporan saya? Gitu ya. Aduh, maaf. Lanjut. Tadi kan te kudasaimasen ka atau te kuremasen ka. Sekarang te moraemasen ka atau te moraemasu ka. Artinya sama, dapatkah nani. Contoh, tetsudate moraemasu ka atau tetsudate moraemasen ka. Dapatkah membantu saya begitu ya. Lagi yang itadakimasu ka atau itadakimasen ka. Dapatkah sama aja. Ini lebih sopan dari kudasai, moraimas. Ini strata tertinggi nih. Yang itadakimasen ka itu bentuk sopannya udah tinggi nih. Contoh, kono mondai o setsumei shite itadakimasen ka atau setsumei shite itadakimasu ka. Dapatkah, ini artinya kan dapatkah ya. Dapatkah menjelaskan masalah ini atau dapatkah menjelaskan soal ini. Lanjut. Te yarimashou ka, te agemashou ka. Artinya maukah di. Ingat, yang waktu kita materi yang awal-awal itu kan kalau yang misalkan masenka atau maska itu artinya me kan. Nah kalau yang masyoka itu artinya di. Jadi nggak boleh kebalik nih. Ingat ya. Di sama me. Kalau yang di itu untuk masyoka. Tapi kalau yang me itu masenka. Contoh, tetsudate yarimashou ka atau agemashou ka. Maukah dibantu saya? Begitu kan. Itu kan bentuk bantuan ya. Yarimashou ka, agemashou ka, maukah di. Berarti kan saya yang menolong orang lain gitu ya.
Ada lagi, Kekio sukute agemashouka, maukah dibuatkan kue? Berarti kan saya nih yang ngebuatin kue buat dia gitu. Ada lagi, te sashi agemashouka. Te sashi agemashouka itu biasa untuk ke atasan, orang yang berada di atas kita gitu ya. Misalkan untuk ke ibu juga bisa, ke orang tua lah. Maaf. Kohi o sukute sashi agemashouka. Maukah dibuatkan kopi? Ya biasanya kan kadang ada tuh atasan, aduh dia aus nih, makanya kita nawarin gitu. Maukah dibuatkan kopi? Maukah dibuatkan teh? Maukah saya maukah dibuatkan kue lagi? Dibuatkan kopi oleh saya gitu. Jadi pakainya sashi agemashouka. Ada lagi nih yang intermezzo ya. Tadi kan niga itu kan ada yang artinya oleh, ada yang artinya dari gitu. Gimana sih bedainnya gitu kan. Nah, ada nih fungsi ga dan fungsi ni yang diartikannya oleh. Jadi kita bahas oleh dulu nih. Jadi ga sama ni yang artinya oleh. Gimana kita tahu kalau partikel ga sama ni ini diartikannya oleh? Kita lihat dulu nih ke yang partikel ga. Biasanya itu pelaku itu pakai partikel ga kan. Nah, setelah itu pakainya bentuk futsuke, bentuk biasa, yang ru, jisho ya, yang nai, yang tai atau ta. Terus ketemu kata benda. Artinya yang ini nih, yang futsuke-nya yang berarti yang di. Makanya kalau misalkan ketemunya ga-nya ketemunya bentuk futsuke sama ketemu kata benda, jadi kata benda ketemu futsuke. Terus ada ga nih. Nah, ga ini berarti artinya oleh. Jadi ketemu nih dua hal nih, bentuk kata benda sama bentuk futsuke ketemu, terus ada ga, makanya artinya oleh. Kalau misalkan yang waktu itu kan itu artinya yang ya. Yang itu berarti kalau misalkan ga-nya yang artinya yang itu ketemunya salah satunya aja nih, kata bendanya aja atau futsuke-nya aja. Jadi kalau misalkan futsuke sama kata benda ketemu, berarti itu artinya oleh. Contoh, haha ga sukuta keki atau sukuta keki desu. Artinya kue yang dibuat oleh ibu. Kue yang dibuat oleh, ga-nya kan oleh nih, ibu. Kan katanya kalau ga itu kan diartiinnya di awal tuh. Iya, kalau itu artinya yang. Tapi kalau misalkan oleh, dia diartinya terakhir. Jadi kue yang dibuat oleh ibu, karena ini kan artinya oleh. Aduh. Ini termasuknya anak kalimat nih. Yang nggak tahu anak kalimat, searching aja. Nanti dibahasnya. Atau ada lagi nih. Biasa nggak kaita ini kan bentuk tak nih, bentuk lampau ya. Kan ini futsuke nih, ada ru, nai, tai, ta. Gambar atau lukisan yang dilukis oleh saudara Ria. Jadi oleh artinya. Ini kan futsuke nih, terus ketemu kata benda. Ini juga futsuke, ketemu kata benda. Makanya ga-nya diartiinnya oleh. Jadi ini untuk yang nih yang artinya oleh itu biasanya ketemu sama yang bentuk-bentuk yang diartiinnya di. Ada ukemi, temeraimas, tearimas, katonarimas, te tadakimas, samseki ukemi biasanya dan lain-lain. Contoh langsung. Haha ni hana o kate moraimas, artinya dibelikan bunga oleh ibu. Ni-nya diartikan oleh, dibelikan bunga oleh ibu. Contoh lain, kareshi ni keki o sukute moraimasu, artinya dibuatkan kue oleh pacar. Jadi ini di sini kalau ketemu sama kata yang diartiinnya di itu maka artinya oleh. Habis. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam matane.